Kopi Antik Inspire. Di tengah situasi ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun di Sarkim Nakula Jaya Perkasa. Dalam kesempatan ini kembali saya ingin berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire terkait dengan salah satu topik yang hari ini lagi hangat didiskusikan, menjadi diskursus di kalangan umat Islam, bahkan dalam tingkatan tertentu ini menjadi debat yang sangat luar biasa karena memang topiknya itu menyangkut persoalan yang sangat prinsip, persoalan yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam, yakni berkaitan dengan akidah dan syariat. Dalam salah satu kesempatan, Kiai Haji Agil Siroj, Ketua PBNU, salah satu ormas besar di Indonesia, dalam salah satu statementnya dia menyebutkan bahwa cukup 1 atau 2 kali pertemuan untuk materi akidah dan syariah di perguruan tinggi di luar perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, tentu saja ini sebagaimana yang mudah untuk diprediksi, ini akan memantik diskusi, memantik antitesanya. Dan pada akhirnya kemudian tadi saya sebutkan menjadi bahan debat tertentu dalam intensitas tertentu dan menjadi bahan debat tertentu di kalangan umat Islam. Karena di dalam salah satu yang menjadi salah satu di antara fundamen atau prinsip nilai-nilai ajaran Islam itu tiada lain adalah 3 hal yang sangat pokok yang tadi, di antaranya 2 hal. Yang pertama ada nilai-nilai akidah, yang kedua ada nilai-nilai syariah, yang ketiga ada nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Di dalam Islam itu ada 3 hal yang sangat fundamental. Sehingga kalau seandainya hanya 1 atau kemudian 2 kali pertemuan, materi akidah 1 kali, kemudian syariah 1 kali pertemuan, itu tentu tidak akan dianggap cukup, terutama berkaitan begitu banyaknya materi-materi yang berkaitan dengan 2 prinsip pokok yang tadi itu. Ini satu perspektif, sehingga kemudian banyak yang menyerang, banyak yang mengkritik berkaitan dengan statement dari Kiai Haji Agil Siroj tersebut, dan itu satu hal yang sangat wajar. Kemudian yang kedua, dalam perspektif yang lain, terutama ketika kita masuk pada perspektif Kiai Haji Agil Siroj tersendiri, tentu saja beliau tentu tidak akan sembarangan mengucapkan statement yang tadi itu, terutama tidak sembarangan berkaitan dengan rationingnya, berkaitan dengan rasionalisasinya, ada dalilnya, ada dalil logikanya, ada argumentasi dan lain-lain sebagainya yang menjadi latar belakang dari statement Pak Agil Siroj tersebut. Ini barangkali satu hal yang sangat biasa dalam sebuah perdebatan. Tentu nanti akan ada antitesa yang menyanggah dari sebuah statement. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tesa yang diperkuat juga dengan argumentasi-argumentasi yang tadi itu. Nah, saya ingin mengajak Baraya Kopi Antik Inspire mendiskusikannya secara integral, mendiskusikannya secara komprehensif. Bahwa pertama, satu hal yang tidak boleh dilupakan, akidah dan syariah ini menjadi bagian yang sangat fundamental, bagian yang menjadi sangat pokok di dalam nilai-nilai ajaran Islam yang disandingkan dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Sehingga kemudian banyak para ulama yang menyebutkan, ketika disebutkan dalam Al-Quran misalnya, kasajaratin atau kalimatun thayyibatun kasajaratin thayyibatin, kalimat Islam yang baik, yang berprinsip, yang mulia ini persis seperti sebuah pohon yang punya kualitas. Maka kualitas yang tadi itu tiada lain adalah dibangun atas 3 fondamen yang tadi itu. Jadi ketika disebutkan dalam Al-Quran asluha tsabitun, bahwa akarnya itu menancap kuat, ini adalah analogi dari nilai-nilai akidah.
waparuha pisama. Kemudian dahannya, batangnya, dahannya, rantingnya, dan daunnya kemudian merambat sampai ke langit, ke atas, kemudian menjadi pelindung bagi yang lain. Ini tiada lain adalah nilai-nilai syariah. Nah, balak dan tu'ti ukulaha kulahin. Dan setiap waktu tertentu ini akan panen, memunculkan buah-buahan yang memiliki nilai manfaat kepada yang lain. Ini adalah analogi dari akhlakul Islam. Jadi kalau akar disebut dengan akidah, maka kemudian batang sampai kemudian daunnya itu disebut sebagai nilai syariah, maka kemudian buah itu disebut dengan akhlakul karimah. Tentu ini satu hal yang sangat prinsipil, menjadi nilai yang sangat fundamental di dalam nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga kalau seandainya nilai-nilai akidah hanya diajarkan satu kali pertemuan, sementara materi akidah ini sangat luar biasa banyak, tentu ini yang menjadi dasar kritik dari para pengkritik Kiai Haji Agi Siroj yang tadi itu, menjadi antitesa dari statement Kiai Haji Agi Siroj tersebut. Kemudian juga tema atau materi berkaitan dengan syariah pun demikian banyak, sehingga tidak akan cukup kalau hanya sekedar diberikan 1-2 kali pertemuan saja, sementara yang paling banyak adalah berkaitan dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Jadi titik tekannya itu sebetulnya di sini. Ini tentu saja dianggap atau paling tidak memunculkan persepsi bahwa kalau seandainya statement ini dilaksanakan, kemudian akidah dan syariah materinya itu hanya sekedar 1-2 hari, tentu ini tidak akan cukup untuk bisa menunjang materi pelajaran agama Islam di perguruan tinggi yang tadi itu. Maka kemudian dianggap statement dari Kiai Haji Siroj ini dianggap sebagai satu hal yang mengecilkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Cuman kalau saya mencoba memandangnya dari perspektif Kiai Haji Agi Siroj, tentu ada banyak argumentasi di sana. Ada banyak konteks di sana kenapa kemudian statement itu mesti muncul dan kemudian dimunculkan, dipiralkan ke masyarakat. Paling tidak saya melihat ada semacam kritik dari Kiai Haji Agi Siroj berkaitan dengan praktek pembelajaran Islam di perguruan tinggi itu. Jadi kalau saya sendiri memandang, ini satu hal yang harus menjadi kritik bagi pembelajaran keagamaan Islam atau pendidikan agama Islam ini. Ini satu hal yang harus menjadi bahan masukan juga bagi para perumus pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena kalau kita saksikan dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, materi yang diajarkan kepada mereka itu cenderung sama, cenderung itu juga, sehingga kemudian kadang-kadang ketika mereka sudah biasa belajar tentang agama Islam, baik berkaitan dengan persoalan akidahnya, rukun iman, rukun Islam dan sebagainya, berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan kalam dan lain sebagainya, kemudian berkaitan dengan syariah, fikih ibadahnya, fikih yang lain dan lain sebagainya, akhlakul karimah yang diajarkan di TK materinya sama dengan di SD, yang di SD materinya sama dengan yang diajarkan di SMP, kemudian juga sama dengan yang di SMA, kemudian juga sama dengan yang di perguruan tinggi. Ini kadang-kadang dalam konteks tertentu, dalam intensitas tertentu, membuat kemudian menjadi murid kita atau siswa-siswa ini, mahasiswa ini menjadi bosan juga kalau seandainya hanya sekedar materi-materi yang seperti itu tidak ada pendalaman. Saya melihat ini satu kritik yang sangat luar biasa sebetulnya dari Kiai Haji Siroj. Ada satu hal yang perlu dibenahi berkaitan dengan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kalau misalnya di TK tujuan pembelajarannya itu jangan yang bersifat bersifat hafalan misalnya, pembentukan karakter misalnya. Cukup itu misalnya diterapkan pada waktu tingkat SD atau tingkat SMP, tingkat SMA dan kemudian tingkat perguruan tinggi itu baru penajaman pemahaman, pendalaman keagamaan, materi keagamaan Islam yang tadi itu. Sehingga kemudian ketika mereka merasa bosan dan lain-lain sebagainya, kemudian masuk ke perguruan tinggi, ada pembelajaran materi yang sama, sehingga kemudian membuat satu hal yang tadi inilah, membuat kemudian mahasiswa kita itu menjadi malas belajar berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Karena itu juga.
Nah, makanya ini satu sisi kalau saya melihat dalam perspektif kritis, saya melihat ini satu hal kritik yang sangat luar biasa. Saya melihat perlu adanya revisi berkaitan dengan materi pembelajaran Islam, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran Islamnya. Jangan sampai kemudian tingkatan-tingkatan pendidikan siswa sampai perguruan tinggi ini kemudian menjadi sama. Tentu terlalu konyol, terlalu terlalu sembrono kalau seandainya kemudian Kiai Haji Siroj memandang bahwa materi berkaitan dengan akidah Islam dan syariah Islam ini tidak perlu diajarkan. Saya pikir tujuan intinya bukan ke sana. Tapi tujuan inti yang paling terpenting adalah saya melihat ini kritik yang sangat luar biasa tajam. Bagaimana seorang siswa kita dari mulai TK sampai kemudian perguruan tinggi bisa mempelajari agama Islam ini secara step by step sampai kemudian memiliki pemahaman yang luar biasa berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang tadi. Jadi satu hal yang sangat pokok berkaitan dengan prinsipnya tetap Islam itu sempurnanya karena ada nilai-nilai akidah. Ada dasar-dasar keyakinan, atau dalam analogi pohon seperti yang diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu, akarnya itu harus kuat. Akar akidahnya itu harus kuat. Nah, akar akidah inilah yang harus terus ditancapkan sampai kemudian menjadi sebuah keyakinan, bahkan kemudian menjadi karakter dalam hidup dan kehidupannya, kemudian menjiwai nilai-nilai syariah. Nah, nilai syariah ini juga yang kemudian harus mundal juga. Bukan hanya berkaitan dengan persoalan kaifiah sholat, pemahaman fikih sholat dan fikih dan lain-lain sebagainya, tapi yang paling terpenting adalah dia paham tujuan melaksanakan syariah, bagaimana kaifiah syariah, dan kemudian bagaimana tujuan dari nilai-nilai syariah. Karena ujung dari akidah dan nilai syariah itu tentu yang memunculkan yang disebut dengan akhlakul karimah. Innama buistu liutamima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Saya sendiri, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang tadi melalui pelatihan-pelatihan akidah, melalui pelatihan-pelatihan syariah yang nanti memunculkan buah akhlakul karimah yang akan mempertegas bahwa agama Islam ini adalah agama yang mampu membawa nilai-nilai keselamatan, bukan hanya untuk pribadi yang memeluknya, bukan hanya untuk pribadi kaum komunitas muslim, tapi untuk pribadi-pribadi yang di luar itu, terutama berkaitan dengan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau saya memandangnya seperti itu. Jadi sekali lagi tentu tidak terlalu sembrono kalau seandainya Kiai Haji Agil Siroj melemparkan semacam kritik ini hanya sekedar ingin menghantam berkaitan dengan nilai-nilai akidah dan syariah. Saya melihatnya tidak seperti itu. Tapi yang paling terpenting saya melihatnya ini adalah semacam kritik agar ada revisi yang fundamental berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam. Bagaimana di tingkat TK, bagaimana tingkat SD, bagaimana tingkat SMP, bagaimana tingkat SMA, sampai kemudian tingkat perguruan tinggi. Jangan sampai kemudian tujuan pembelajarannya itu sama. Ini yang biasanya membuat siswa kita sering menjadi boring, menjadi bosan di dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan dalam menambah bobot diskursus berkaitan dengan statement Kiai Haji Agil Siroj tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Abah Asgun Kisarki Menakula. Kopi anti komunikasi pikiran analiti. Kopi anti komunikasi pikiran akademi. Kopi anti komunikasi pikiran analiti. Kopi anti komunikasi pikiran akademi.